Firly jadi ujian polisi. Jika tak ada aral melintang, hari ini Firly Bahuri akan menjalani pemeriksaan perdananya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Besar harapan publik ia dapat hadir dalam pemeriksaan itu. Mantan bosnya di KPK itu ke pengadilan dari jabatannya. Penanganan kasus pemerasannya diduga dilakukan mangkir dari pemeriksaan polisi dengan dalih kesibukannya yang luar biasa padat sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, dengan statusnya yang kini nonaktif dari Ketua KPK, tidak ada lagi alasan baginya untuk mangkir dalam pemeriksaan perdananya itu. Selama 30 tahun lebih menjadi penegak hukum, Firly tentunya paham bagaimana penegakan hukum berproses. Pemeriksaan ialah awal dari proses hukum menemukan kebenaran dan keadilan. Semakin cepat pemeriksaan dijalani, semakin cepat pula kebenaran dan keadilan ditemukan. Jika memang tidak memeras sebagaimana disangkakan polisi, Firly pun tentu berharap proses hukum yang dijalaninya dapat segera selesai. Apalagi nama baik dan kehormatan diri serta keluarganya tentunya telah terusik dengan adanya kasus tersebut. Karena itu, menjalani pemeriksaan dan menjawab selengkap-lengkapnya pertanyaan penyidik dan mempercepat proses hukum tersebut. Pengadilan nanti akan menjadi ruang baginya membuktikan diri atas segala tuduhan kepadanya. Jajaran Polda Metro Jaya pun dituntut profesional dalam menyidiknya. Kumpulkan keterangan saksi dan alat bukti sebanyak-banyaknya agar kasus itu layak dibawa ke pengadilan. Bahkan, jika penyidik khawatir tersangka melarikan diri dan merusak atau menghilangkan alat bukti, jangan ragu untuk menahan Firly. Kerap mangkir dari pemeriksaan sebelumnya bisa jadi pertimbangan subjektif penyidik dalam memutuskan perlunya penahanan. Sejauh ini, apresiasi sepatutnya diberikan kepada jajaran Polda Metro Jaya yang telah mengawal kasus itu agar tidak masuk angin. Firly yang merupakan purnawirawan polisi berpangkat komjen tidak menciutkan nyali para mantan anak buahnya untuk menuntaskan kasus dugaan pemerasan itu. Apalagi Polda Metro Jaya saat ini dipimpin oleh Irjen Karyoto, polisi yang telah malang melintang di dunia reserse dan terakhir sebagai Deputi Penindakan KPK. Pengalaman dan jam terbangnya, baik di kepolisian maupun KPK, tidak diragukan lagi dapat memproses kasus itu tanpa celah kelemahan saat dibawa ke pengadilan. Kampiun di bidang penyidikan tentu membawa Karyoto sangat jeli melihat di titik mana pemerasan bisa terjadi dalam penanganan sebuah kasus. Karena itu, penanganan kasus Firly jangan sampai masuk angin sebagaimana kasus Harun Masiku yang tengah ditangani KPK. Di bawah kepemimpinan Firly, Harun bisa melarikan diri dan buron hingga hampir 4 tahun lamanya sampai sekarang. Menariknya, di awal proses penanganan kasus Harun, Karyoto bahkan duduk sebagai Deputi Penindakan KPK. Karena itu, kasus Firly kali ini akan menjadi ujian profesionalitas dan integritas bagi Karyoto. Mampukah ia menyeret mantan bosnya di KPK itu ke pengadilan? Penanganan kasus pemerasan yang diduga dilakukan Firly juga dapat menjadi momentum Korps Bayangkara mengembalikan kepercayaan publik. Pasalnya, survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia atau LSI pada 2020 menempatkan polisi sebagai instansi yang paling rawan korupsi. Hasil jajak persepsi masyarakat itu pastinya tidak mengenakan hati polisi. Karena itu, penanganan kasus Firly harus benar-benar dimanfaatkan Korps Bayangkara untuk membuktikan polisi jujur itu masih banyak.